Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mutahharoh, kelas 11 Tata Busana 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila antara lain: A. Hakikat demokrasi. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan masyarakat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas 3 sub materi ini. Pertama, makna demokrasi. Kedua, klasifikasi demokrasi. Ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. Contoh: 1. Demokrasi formal. 2. Demokrasi material. 3. Demokrasi gabungan. B. Berdasarkan ideologi. Contoh: 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Contoh: 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut. 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Jaminan HAM. 3. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 4. Penggantian kekuasaan secara berkala. 5. Adanya peradilan bebas dan tidak memihak. 6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Pada demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nomor 2, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya: A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1
Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia, Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Terus yang keempat, dalam Undang-Undang Dasar 1950 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu hukum yang berdemokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Akuntabilitas. Maklum pemerintah tanggal 1 November 1945, tanggal 3 November 1945, tanggal 14 November 1945. Rotasi kekuasaan pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintah demokrasi. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Akuntabilitas. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Rotasi kekuasaan, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Yang C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Akuntabilitas. Telah terjadi permasangan HAM, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan tulisan. Rotasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Akuntabilitas. Sikap akomodatif terdapat tuntunan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan. E. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Akuntabilitas. Masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dua pelindung HAM. Rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintah pusat sampai tingkat desa. Sekian dari materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.